Oke, silahkan kelompok 2 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi di sini saya mewakili kelompok 2 buat jadi moderator. Mungkin di sini kami bakal menjelaskan kesimpulannya aja gitu. Ya, kenalkan diri dulu. Kami dari kelompok Oke, 2 Pak. siapa? Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Helda Kasyatin, terus itu ada Angelina Simanulang, terus itu ada juga Aulia Retika Purba. Nah, kelompok kami ini bakal menjelaskan tentang pengertian jenis-jenis komputer, terus itu komponen komputer, terus itu ada juga bentuk arsitektur komputer. Nah, langsung aja kita masuk ke kesimpulannya. Untuk Aulia Retika Purba, silahkan untuk menjelaskan kesimpulan jenis-jenis dari komputer. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ratika Purba. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komputer. Jadi, komputer itu dibagi dengan berbagai macam jenisnya. Salah satunya, yang pertama ada personal komputer atau PC, yaitu komputer yang digunakan secara pribadi. Komputer ini biasanya ada di rumah, kantor, toko, dan di mana-mana saja, karena harganya yang relatif murah. Fungsi utama dari PC yaitu mengolah data input dan menghasilkan output berupa data atau informasi yang bisa digunakan oleh user atau pengguna. Selanjutnya ada Desktop. Desktop adalah komputer portable yang mirip dengan PC. Namun bedanya dia tidak menggunakan sumber dayanya yaitu baterai. Selanjutnya ada laptop. Laptop adalah komputer portable yang memiliki ukuran lebih kecil, ringan, dan tipis. Sumber daya yang digunakannya yaitu baterai. Selanjutnya ada plumtop atau bisa disebut juga dengan headtop. Karena ukurannya sebesar telapak tangan atau palm. Plumtop berfungsi sebagai komputer pribadi yang dapat digenggam. Dengan ukuran yang praktis, plumtop dapat lebih mudah dibawa kemana-mana. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Helda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan dari Aulia mengenai jenis-jenis komputer. Yang pertama ada rajat laptop. Laptop yang dikhususkan untuk kondisi ekstrim seperti tempat yang penuh goncangan dan cuaca yang buruk. Harga laptop ini paling mahal, biasa digunakan oleh pelaut dan penyelam. Selanjutnya ada all-in-one PC, komputer di mana motherboard, prosesor, memori, dan komponen lainnya itu bersatu dengan monitor. Layarnya itu memiliki layar sentuh, biasa digunakan di bandara penerbangan, rumah sakit, mal, dan lain-lain. Selanjutnya ada server, komputer fisik yang didesain untuk menangani satu servis atau lebih yang diminta oleh program aktif. Dan server ini memiliki prosesor yang sangat besar, memori yang tinggi, serta hard drive dengan kapasitas lebih besar. Selanjutnya ada mainframe. Komputer ini berukuran jumbo yang dibuat untuk menangani program yang sangat besar dan banyak dalam satu rentan waktu, seperti sensus penduduk, pemilu, perdagangan saham, dan lainnya. Fungsi dari mainframe ini sendiri adalah komputer dengan sistem operasinya yang mampu menyimpan dan mengakses library rutin dengan skala besar. Selanjutnya ada superkomputer. Fungsi dari superkomputer ini adalah memiliki daya proses paling kuat sehingga mampu mengerjakan banyak komputasi rumit yang memerlukan waktu lama. Superkomputer ini biasanya dia terdiri dari beberapa komputer berkinerja tinggi yang bekerja dalam selang waktu dan sistem yang sama dengan sistem paralel. Selanjutnya ada wearable computer. Komputer yang satu ini merupakan jenis yang sering dipakai
oleh manusia seperti jam tangan, kacamata, ponsel, atau bahan pakaian lainnya. Fungsi dari wearable komputer ini sangat berkembang di dalam kehidupan manusia. Bahkan dalam bidang olahraga seperti sepak bola juga memanfaatkan wearable komputer. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Angelina. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang apakah itu komponen utama komputer. Jadi, sebuah komputer itu kalau supaya bisa bekerja dengan semestinya atau selayaknya, itu harus memerlukan 3 komponen utama, yaitu yang pertama hardware, yang kedua itu software, dan yang ketiga itu brainware. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu hardware. Apa sih artinya hardware ini? Oke, hardware itu adalah perangkat keras yaitu yang dapat kita gunakan, bisa kita lihat, bisa kita sentuh, atau juga dengan kata lain, hardware ini bisa kita lihat secara fisik. Hardware itu bisa seperti komputernya, monitor ataupun mouse. Adapun contoh dari hardware ini yaitu mempunyai alat pemrosesan, mempunyai alat keluaran, alat masukan, media penyimpanan, dan juga perangkat tambahan. Oke, kita masuk ke yang kedua yaitu software. Apa sih software itu? Software itu adalah perangkat lunak atau perangkat yang berdasarkan instruksi atau pemrograman yang dijadikan oleh sebuah aplikasi. Contohnya itu ada pemrograman aplikasi seperti Microsoft Word, sebuah aplikasi yang dapat kita gunakan untuk melancarkan pekerjaan kita. Dan yang terakhir itu ada brainware. Brainware itu adalah pengguna seperti siapa yang menggunakan, yang menjalankan perangkat lunak dan perangkat keras. Contohnya itu seperti user atau operator, yang kedua itu administrator, yang ketiga itu bisa pemrograman, dan yang penting itu yang dapat menguasai komputer dan aplikasi. Seperti sejalan dengan hal tersebut, hardware membutuhkan software, software membutuhkan brainware, dan sebaliknya brainware juga membutuhkan software dan hardware. Demikian komponen utama komputer. Kami serahkan kepada moderator kami. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan tentang arsitektur komputer. Nah, mungkin di sini teman-teman akan bertanya, apa sih arsitektur komputer itu? Apakah komputer yang kita coret-coreti, apakah komputer yang kita gambar-gambari, ataukah komputernya itu kita tempel-tempeli origami? Nah, nggak salah sih kalau kalian mikir kayak gitu, karena pengertiannya itu 11-12 saja. Arsitektur komputer ini suatu dasar pengoperasian suatu sistem komputer, atau bahasa lainnya itu ilmu atau seni untuk menginterkoneksi komputer. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari arsitektur komputer. Mungkin kalau kalian, teman-teman sekalian ingin bertanya atau yang ada yang kurang paham, boleh ditanyakan. Teman-teman juga boleh menyanggah atau menambahkan materi dari kami, karena itu akan sangat membantu bagi yang lainnya juga. Sekian, terima kasih. Oke, segitu aja kah? Udah lagi? Ya, segitu aja, Pak. Ini Kuki sebentar. Sebelum disanggah sama kawan-kawanmu, biar dipaskan dulu ya. Biar nggak ada ini. Oke. Ada ku bagikan di grup WA kalian. Coba cek. Jadi kita nih online-nya macam-macam medianya nih. Sudah terbuka belum? Sudah, Pak. Nah, itu dia arsitektur komputer, ya kan? Jadi di situ arsitektur tuh konsep perencanaan, struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur merupakan rencana blue screen-nya atau cetak birunya, ya kan? Jadi intinya arsitektur komputer itu misalnya kalau kita kerja di perbankan, bagaimana tuh? Apa aja yang diperlukan kan? Komputernya,
sistemnya apa? Perlukah komputer server? Kalau untuk di perbankan, itu dia. Komputer server nih, belum dijelaskan. Apa komputer server? Ada enggak tadi itu di situ? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Kalau mesin-mesin di ATM, pernah nggak lihat komputernya kalian? Nggak pernah. Kalau mesin-mesin di ATM itu namanya komputer-komputer server. Dia 24 jam non-stop. Cuman kan dikasih box kotak kayak ATM gitu ya. Sama dikasih mesin penarik uang sama keluar uangnya. Nah, arsitekturnya itu, setiap mesin ATM harus terkoneksi dengan internet online, ya kan? Terkoneksi langsung ke bank-bank cabangnya, bank-bank ininya. Misalnya cabang di seberang, sampai di seberang, cabang di sini, sampai pusatnya di Jakarta. Nah, itu bagaimana terkoneksinya, itulah yang namanya arsitektur. Nah, di situ, ketika kalian nanti, apa ya kalau aku bilang ya, masuk dunia kerja, kalian harus paham di situ, kebutuhan di lingkungan kerja itu apa aja, ya kan? Perlukah printer yang kayak ngeprint kayak mesin ketik? Nah, printer apa itu? Printer dot matrix kalau nggak salah. Perlukah printer yang kecepatannya kayak mesin fotokopi, printer laserjet, atau perlu printer biasa ketika kalian di kantor kan? Nah itu nanti kalian pelan-pelan nanti paham ke situ. Terus itu aja sih kalau arsitektur, kalau yang ku jelaskan tambahannya. Terus yang lain nih, ada yang tanya enggak nih? Kalau nggak ada, selesai kuliah kita. Upload lagi di YouTube. Karena manusia yang lain, nggak ada. Lalu yang lain. Mute semua ini. Itu tuh, adek Dwi Putra tuh, kayaknya serius benar tuh. Ada yang mau tanyakan enggak tuh? Serius benar dia mukanya di jom tuh. Nggak ada, Pak. Oh, enggak ada kah? Kamu kayak orang serius. Tegang benar. Baru bangun. Iya kah? Ini yang belum Iya. mandi kelihatan di sini nih sudah nih. Banyak nih. Pakai jilbab aja mereka nih. Habis itu berdandan sedikit. Sudah dah, kalau kayak gitu dah. Yang pasti materinya sudah ada kan, link yang di YouTube kalian tonton ya. Terus tugas tetap kerjakan, kita kuliah nggak usah lama-lama, kuotamu kasihan, ya kan? Kita akhiri perkuliahan kita yang singkat ini, semoga bisa maksimal materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.